Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita mulai pembelajaran PPKN pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya kita diberikan kemudahan dalam memahami materi, dan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Coba mengingat-ingat lagi materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kalian masih ingat ya, politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif. Sedangkan politik kewilayahan nasional Indonesia adalah wawasan Nusantara. Poin ini jangan pernah sampai lupa. Masih ingatkah kalian dengan makna wawasan Nusantara yang sudah pernah kita pelajari di kelas 10? Coba diingat-ingat lagi, makna dari wawasan Nusantara itu adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Ini berarti bahwa seluruh anggota masyarakat Indonesia, baik itu aparatur negara maupun seluruh warga negara Indonesia, harus berpikir, bersikap, dan berbuat semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Coba diingat lagi, karakteristik dari wawasan Nusantara itu apa saja? Kemarin sudah saya sampaikan, karakteristik wawasan Nusantara ada 4. Masih ingat? Yang pertama, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Karakteristik yang kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dengan wilayah udara. Yang ketiga, laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan pelengkap dan bukan pemisah. Yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dengan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Masih ingat kan? Coba, poin yang keempat. Fungsi dari wawasan Nusantara itu untuk apa? Fungsi dari wawasan Nusantara adalah sebagai konsepsi ketahanan nasional, sebagai wawasan pembangunan, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara, serta sebagai wawasan kewilayahan. Jadi, wawasan Nusantara adalah dasarnya negara dalam menjalankan kenegaraannya, menjalankan pemerintahannya, menjalankan perekonomiannya, menjalankan pertahanan dan keamanannya, dan yang lain sebagainya. Sampai di sini paham ya? Masih ingat materinya ya? Selanjutnya, kalian bisa membuka buku paket halaman 176. Materinya ada di sana ya. Ini sudah saya ringkas lagi dan mudah-mudahan dengan kalimat yang lebih bisa kalian pahami. Perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial. Kaitannya masih dengan implementasi wawasan Nusantara dalam aspek sosial. Yang pertama, kesatuan wilayah. Artinya, wilayah Indonesia itu manunggal, yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil
yang dihubungkan oleh lautan harus dijaga atau diusahakan tetap menjadi satu kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya. Tidak boleh dipisah-pisah, tidak boleh dibagi-bagi. Semuanya menjadi satu kebulatan yang manunggal. Aspek sosial yang kedua, kesatuan politik. Artinya, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, dan agama harus diusahakan terwujud dalam satu kesatuan bangsa yang bulat dan utuh atas dasar senasib sepenanggungan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, kehidupan politik di Nusantara diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi kekayaan sumber daya alam, kekayaan budaya yang dimanfaatkan untuk masyarakat, serta menjunjung tinggi kerukunan antar bangsa. Aspek sosial yang keempat, kesatuan dalam bidang ekonomi. Artinya, kekayaan wilayah Indonesia itu sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa, untuk kesejahteraan masyarakat. Aspek sosial selanjutnya, kesatuan dalam bidang sosial budaya. Artinya bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, maka kesejahteraan harus merata meskipun terdapat perbedaan ragam budaya yang menjadikan kekayaan bangsa. Adanya ragam budaya bukan sebuah ancaman, melainkan sebuah tantangan. Bagaimana kita bisa tetap bersatu meskipun ada keragaman budaya dalam negara Indonesia. Selain itu, dengan adanya keragaman budaya, keragaman suku bangsa, keragaman etnis, tidak boleh menjadi alasan untuk membeda-bedakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat harus merata. Aspek sosial selanjutnya, kesatuan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Artinya bahwa setiap warga negara berhak dan wajib membela tanah airnya dari berbagai ancaman. Sampai di sini bisa dipahami ya, tentang perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa rajin belajar ya, yang tertib, yang disiplin, menanamkan sikap dan rasa menghargai, saling menghormati, jangan menyepelekan ya, harus lebih baik daripada semester 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.